ini apa aja sih Bapak Ibu yang kita mau bahas. Yang pertama nih Bapak Ibu, yang akan kita bahas nih Bapak Ibu adalah satu definisi teknologi pembelajaran, ya kan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah peran penting inovasi teknologi pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Oke, baik Bapak Ibu, yang pertama saya akan coba Bapak Ibu menjelaskan kepada Bapak Ibu ya, menurut yang Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi juga sebenarnya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dikatakan Bapak Ibu tentang teknologi pembelajaran, sebenarnya itu punya banyak sekali pengertian Bapak Ibu ya. Namun saya mau share bagaimana teknologi pembelajaran ini adalah sesuatu yang merujuk pada penggunaan alat dan aplikasi teknologi dalam konteks pendidikan untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, ini bisa mencakup Bapak Ibu menggunakan apa aja, seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta berbagai platform dan aplikasi digital untuk mendukung pengajaran maupun pembelajaran kita. Nah, teknologi pembelajaran ini Bapak Ibu mencakup banyak sekali Bapak Ibu dalam lini masa kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Ya, seperti tadi saya katakan perangkat keras itu seperti apa nih? Boleh saja itu komputer, laptop, tablet, proyektor, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak itu misalnya apa aja? Ya misalnya perangkat lunak media daring gitu ya, aplikasi mobile pembelajaran, platform pembelajaran sedang booming gitu Bapak Ibu. Nah, media digital juga ada seperti apa Bapak Ibu? Berbentuk audio, video, animasi, dan grafis serta lainnya. Ada juga Bapak Ibu e-learning. Nah, di dalam e-learning ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar juga ya Bapak Ibu ya, konsep pembelajaran dalam e-learning itu adalah pembelajaran elektronik yang menggunakan teknologi internet dan tentunya perangkat lunak nih Bapak Ibu yang khusus memberikan pembelajaran secara daring. Nah, itu Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar dan juga rasakan gitu. Nah, Bapak Ibu juga ada lagi nih, seperti yang sekarang nih lagi booming juga Bapak Ibu realitas virtual atau augmented ya, kalau mungkin kita pernah melihat tuh di Instagram dan sebagainya bagaimana terus kalau dipromosikan VR gitu ya Bapak Ibu ya, atau ER gitu, AR gitu. Nah, itu dia Bapak Ibu tentang, definisi teknologi pembelajaran yang ada saat ini gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu apa sih sebenarnya Bapak Ibu peran pentingnya gitu Bapak Ibu ya. Atau mungkin sebelum kita masuk ke dalam peran pentingnya, saya juga perlu sampaikan Bapak Ibu. Yang perlu kita ingat, saya dan Bapak Ibu ingat bahwa teknologi pembelajaran itu sehebat apapun, sekeren apapun, bahkan seupdate apapun Bapak Ibu, bahwa teknologi sebenarnya itu bukan tujuan akhir gitu Bapak Ibu ya. Itu bukan, it's not the end of our learning gitu Bapak Ibu ya, tapi alat yang digunakan itu untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Jadi jangan dilupakan bahwa pengalaman, kekayaan atau pengalaman pembelajaran gitu Bapak Ibu, itu yang sangat penting sekali nih Bapak Ibu ya kan. Kemudian efektivitas teknologi pembelajaran itu juga tergantung pada implementasi yang tentunya tepat guna gitu Bapak Ibu ya, serta dukungan yang memadai dan sesuai dengan rencana. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu begitu kita pengen lakukan, begitu kita mau lakukan. Jelas di sekolahnya mungkin internetnya kurang, kita paksakan sehingga jadinya amburadul. Nah, jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu bahwa teknologi itu sehebat apapun, seupdate apapun, itu bukan tujuan akhirnya, tapi kita memberikan pengalaman-pengalaman yang kaya pada siswa-siswi kita, itu yang paling penting. Nah, sekarang tuh peran penting inovasi itu dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran itu untuk meningkatkan proses dan hasil belajar itu seperti apa, gitu ya, Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu, peran pentingnya adalah satu nih Bapak Ibu, kita bisa melihat Bapak Ibu ya bagaimana teknologi-teknologi berperan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat di zaman kita kecil dulu atau mungkin Bapak Ibu 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu sebelum pada akhirnya ya, pandemi itu mengubah pola pembelajaran kita Bapak Ibu di kebanyakan atau di berbagai tempat. Saya nggak bilang di semua karena mungkin sebelum pandemi ada sekolah-sekolah di Indonesia atau di luar negeri yang tentunya mereka bahkan sudah memberikan pelayanan, model-model pembelajaran
yang seperti baru sekarang kita mulai nih Bapak Ibu ya. Kita mungkin baru mulai sekarang, mereka mungkin sudah 5 tahun, 6 tahun lalu gitu sudah mereka mulai. Nah, tapi kita nih di sebagian atau di kebanyakan ya terjadi perubahan yang besar nih Bapak Ibu. Nah, dulu kita ingat bagaimana cara pembelajaran kita waktu kecil atau mungkin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun lalu, kita tuh selalu Bapak Ibu yang mendominasi sebagai guru. Kita menjadi, teacher center, melakukan Bapak tanpa sadar gitu Bapak Ibu ya. Kita merasa bahwa, eee eee, I am the only one gitu ya. Saya hanya satu-satunya di Bapak Ibu the source of knowledge gitu ya, sumber pengetahuan gitu Bapak Ibu. Sehingga kita ceramah saja ya, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan ide, pendapat dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya teknologi sekarang yang banyak diperkenalkan itu membantu, ingat Bapak Ibu, membantu memberikan pengalaman bagaimana siswanya bisa terlibat dan juga termotivasi untuk belajar. Oke, dapat ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu bisa paham. Nah, seperti apa nih Bapak Ibu? Sekarang tuh banyak sekali Bapak Ibu model gamifikasi yang tanpa sadar siswa-siswi kita itu, kalau di rumah nih mereka Bapak Ibu bermain game only for, fun gitu Bapak Ibu ya. Namun begitu kita hadirkan teknologi ya berupa gamifikasi dalam pembelajaran tanpa sadar, mereka Bapak Ibu belajar, mereka happy, tapi nempel nih Bapak Ibu di kepala mereka ilmu dan juga materi yang kita sampaikan. Itu sangat penting sekali. Yang kedua lagi Bapak Ibu perannya bisa memfasilitasi pembelajaran berbasis kolaborasi. Siswa-siswi kita Bapak Ibu ketika mereka udah biasa hidup ya maksudnya gimana, mereka biasa dalam belajar kemarin tuh Bapak Ibu hanya, ketika guru bertanya, "Sudah paham? Belum?" Gitu. Siapa yang belum paham angkat tangan, hanya sebatas itu mungkin ya Bapak Ibu ya, ketika mereka menjawab hanya satu-satu. Nah, namun kemudian ketika mereka diminta Bapak Ibu untuk, berkelompok, mungkin juga masih sifatnya individual. Jadi, ini ya Bapak Ibu ya, tampilannya aja Bapak Ibu, sepertinya mereka berkelompok nih, tapi ternyata mereka masih individual. Nah, dengan adanya teknologi ternyata tanpa sadar mereka juga Bapak Ibu bisa dilibatkan satu sama lain, kolaborasi. Banyak sekali sekarang Bapak Ibu platform-platform pembelajaran yang pada akhirnya membuat siswa mau tak mau itu berkolaborasi gitu Bapak Ibu, dan itu sangat seru sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya memang secara online gitu Bapak Ibu, banyak sekali forum-forum diskusi, ruang kerja bersama, proyek kolaboratif, siswa itu dapat bekerja sama Bapak Ibu, berbagi ide, memberikan umpan balik, belajar satu sama lain, baik itu asinkron maupun, asinkron. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ada lagi tuh Eee, peran-perannya itu Bapak Ibu menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang sangat kaya Bapak Ibu. Nah, teknologi ini Bapak Ibu memungkinkan siswa-siswi kita itu bisa akses apa aja. Walaupun nih Bapak Ibu perlu diingat, kecenderungan hal-hal negatif juga bisa muncul dong. Namun itu kan perlu sekali memang, peran orang tua dan guru untuk bisa tetap Bapak Ibu ya mengkontrol gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita memberikan, kepercayaan, namun kita juga tetap harus, Bapak Ibu memperhatikan gitu. Jadi jangan amblas tuh mereka langsung bebas sebebas-bebasnya tanpa sadar ternyata yang diakses kadang-kadang itu di luar dari jalur yang semestinya. Kemudian lagi Bapak Ibu, dengan adanya teknologi berperan juga Bapak Ibu untuk mendorong pembelajaran itu sepanjang hayat. Maksudnya apa nih gitu ya, mendorong pembelajaran sepanjang hayat? Maksudnya teknologi pembelajaran memfasilitasi Bapak Ibu akses ini ke pembelajaran sepanjang hayat melalui banyak sekali platform daring, kursus daring, webinar, sumber daya pembelajaran online lainnya, individu, saya dan ya seorang guru, Bapak Ibu seorang guru, bahkan siswa-siswi kita Bapak Ibu dapat secara individu itu terus belajar. Bapak Ibu coba hari ini Bapak Ibu datang mendaftar nih di kegiatan belajar era digital, saya percaya Bapak Ibu tentu tidak didorong oleh kepala sekolah. Kalau mungkin ada mungkin satu atau 2 orang ya Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan Bapak Ibu ketika melihat ya, apa namanya itu, iklannya atau mungkin informasinya di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, Bapak Ibu tertarik. Nah, ini dia pembelajaran sepanjang hayat nih Bapak Ibu ya, belajar sepanjang hayat nih, karena teknologi. Nah, udah ya Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi benar luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada alasan saya orang kecamatan seperti saya nih Bapak Ibu sekarang ada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Ini masih kecamatan loh Bapak Ibu ya. Tapi bahkan nih Bapak Ibu saya bisa berbagi praktik baik untuk teman-teman semuanya se-Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita berpikir bahwa
Oh, yang hebat tuh hanya orang Jakarta contohnya atau di pusat kota, ternyata enggak juga gitu Bapak Ibu ya. Dengan apa nih Bapak Ibu? Dengan teknologi. Nah Bapak Ibu juga nggak harus ketemu dengan saya di Riau, di Bengkalis untuk bisa belajar. Nggak harus Bapak Ibu ketemu dengan Mas Menteri, untuk bisa mendengarkan, semua ininya Bapak Ibu ya, motivasinya dan juga pidatonya. Tapi dengan teknologi kita bisa Bapak Ibu dari Papua, dari dari apa lagi Bapak Ibu, dari Aceh, dari, Padang ya gitu Bapak Ibu ya, dari Medan dan dari provinsi-provinsi lainnya. Ini luar biasa sekali teknologi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu apalagi nih Bapak Ibu, teknologi juga punya peran penting Bapak Ibu untuk memungkinkan umpan balik dan evaluasi yang lebih efektif ya. Bagaimana tidak Bapak Ibu, karena teknologi pembelajaran itu menyediakan banyak sekali alat yang memungkinkan tuh seorang guru, saya dan Bapak Ibu semuanya, untuk bisa apa ya namanya itu ya, ketika lagi belajar tuh langsung berikan umpan balik tepat waktu kepada siswa ya. Bisa lewat apa nih, berbagai online tes Bapak Ibu ya, tes adaptif, tes digital, atau juga analisa pembelajaran lainnya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi, sangat seru sekali Bapak Ibu belajar dengan teknologi. Nah, dalam keseluruhan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, inovasi pemanfaatan teknologi pembelajaran ini tentu saya ulang lagi dapat memperkaya pengalaman belajar. Jadi boleh dicatat nih Bapak Ibu di garis bawahi teknologinya itu Bapak Ibu memperkaya pengalaman belajar, memotivasi siswa, meningkatkan keterlibatan dan memfasilitasi pembelajaran yang relevan. Jadi Bapak Ibu sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang, saya sendiri dan Bapak Ibu tentu secara ini ya, setiap hari gitu ya Bapak Ibu ya, kita sangat, dekat gitu Bapak dengan teknologi. Ya walaupun kita kadang-kadang tuh nggak sadar bahwa, "Oh ternyata yang saya pakai ini juga bagian teknologi."